Konsep food combining atau yang dikenal kombinasi dua atau lebih jenis makanan dan minuman bernutrisi telah menjadi tren, lantaran dinilai dapat berdampak bagi tubuh. Namun ternyata ada banyak makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi secara bersamaan. Menurut ahli gizi dari Universitas Hasanuddin, Profesor Feni Hajo, larangan penggabungan makanan bisa dilihat dari kelompok makanan karbohidrat, protein, dan lemak. Profesor Feni menyontohkan ada beberapa jenis makanan mengandung karbohidrat yang digabung dengan protein. Protein digabung dengan lemak ataupun dengan sesamanya tidak dianjurkan dikonsumsi bersamaan, sebab dinilai akan memberi efek buruk bagi tubuh. Penggabungan daging sebagai protein dengan roti ataupun kentang sebagai karbohidrat sangat dilarang. Hal ini karena bisa menangkal protein busuk dan fermentasi karbohidrat, sehingga menyebabkan perut kembung dan gas di perut meningkat. Selain itu, mengonsumsi daging yang dilakukan bersamaan dengan telur juga dilarang, karena keduanya mengandung protein tinggi. Jika keduanya dikonsumsi bersamaan, akan mengganggu sistem metabolisme tubuh dan sistem pencernaan di tubuh akan sulit memecah gizi kedua makanan tersebut. Selain itu disebutkan Profesor Feni, mengonsumsi minuman manis bersamaan setelah makan juga dilarang. Misalnya mengonsumsi teh dingin setelah makan itu dilarang lantaran teh mengandung antioksidan. Kandungan ini dapat menghambat bahkan mencegah penyerapan protein dalam tubuh. Ini juga menjadi alasan orang sulit diet karena masih menerapkan cara tersebut. Ada orang tertentu tidak mentoleransi campuran tadi itu. Misalnya karbohidrat, ya, makanan sumber karbohidrat digabung dengan lemak dan protein. Jadi kalau dia makan nasi, ya nasi dan yang terkait dengan sayur-sayur gitu ya. Karena tubuh itu kalau mencerna karbohidrat dan sayur-sayuran ini berbeda dengan mencerna protein dan lemak. Sehingga mereka itu anti, seperti misalnya kita bikin nasi goreng itu bagi mereka tidak boleh. Karena nasi dengan lemak itu dari minyak ya, itu tidak setara gitu. Berbeda kan? Itu food combining waktu itu. Memang ada pasien-pasien tertentu ya memang sudah diobati, ini tidak mempan, ini tidak mempan. Itu biasanya mereka arahkan ke situ. Biasanya orang ini bisa saja kalau diterapi dengan program food combine ini merespon. Itu sudah dibuktikan. Adanya pasien yang tidak merespon dengan obat apa semuanya belum sembuh-sembuh juga ya, sudah diobati, diberikan dengan terapi ini alhamdulillah bisa membaik. Nah, tapi secara umum kita kan makan ini terus semua. Itu dulu dari 2000 sampai sekarang juga orang masih menggunakan itu pada beberapa pasien. Nah, sekarang ini ada juga tren tidak boleh mencampur antara makanan yang nasi, ikan, sayur, makanan utama dengan yang manis-manis. Itu mempercepat penimbunan lemak. Jadi dianjurkan kalau habis makan tuh mending kita minum air putih saja atau air yang tawar gitu ya. Karena kalau itu dicampur dengan yang manis itu ada risikonya ya. Sehingga itu mulai ditinggalkan. Apalagi orang-orang cenderung kan ada banyak orang itu sudah diet, sudah batasi makan tapi kan perutnya masih besar. Masih diet itu tidak tercapai. Ya, program diet itu gagal gitu. Ternyata ada upaya untuk memisahkan itu. Kalau sudah makan manis-manis, udahlah stop, itu saja dulu. Nanti mungkin 2 jam kemudian baru makan yang agak padat-padat, ini yang dipisahkan. Profesor Feni menambahkan memadukan antara makanan burger dengan kentang goreng yang keduanya mengandung lemak tinggi bisa menimbulkan racun dalam tubuh. Karena itu dirinya meminta jika dalam memadukan makanan dan minuman perlu kehati-hatian. Seperti saat memadukan susu dengan pisang atau dengan coklat, bisa mengganggu pencernaan, menyebabkan sinus hingga alergi. Juga jika mengonsumsi buah setelah makan tanpa ada jeda selama 2 jam juga dilarang. Yang juga tidak diboleh dikonsumsi bersamaan adalah makanan gorengan dengan makanan berpati. Juga mengonsumsi kopi dengan makanan tinggi zat besi. Adanya banyak jenis makanan dan minuman yang dilarang dikonsumsi bersamaan menuntut kita untuk memahami kombinasi yang tepat agar dapat menjaga kesehatan pencernaan dan memastikan tubuh menyerap nutrisi dengan optimal. Zulkarnain,
Unhas TV.